Beli sapi lokal dipiara di Klaten sana. Oke. Di Klaten diawali dengan saya beli sapi dari Blitar, dari Tulungagung, Kediri, itu keliling aku kalau hari Sabtu, bukan hari Sabtu, dulu Sabtu belum libur, Minggu. Iya, Minggu. Ini kalau hari Sabtu sore berangkat ke sana, keliling sampai Kediri, terus Hmm. pulang ke Jakarta naik kereta, kadang-kadang di Solo, kadang-kadang naik pesawat. Dari koperasi kemudian berubah bentuk menjadi PT. Ya. Dasar pemikirannya apa, Pak? Apakah karena memang ingin tumbuh lebih besar dan harus menjadi korporasi dong? Zaman itu Mas, waktu kita bikin koperasi itu kalau ingat Pak Adi Sasono, Oke. almarhum, Iya. itu membuat program. Kalau punya koperasi itu bisa dapat kredit murah. Oh, oke. Jadi kalau sekarang udah banyak kan, namanya kredit yang bisa diakses. Zaman itu belum banyak. Belum banyak. Saya hanya berpikir bikin koperasi sama teman-teman bisa dapat akses kredit murah sehingga saya bisa memulai usaha. Itu pun nggak bisa didapat juga. Oh, ternyata sulit juga ya kan? Itu nggak bisa didapat juga, jadi nggak gampang. Jadi nggak jadi, akhirnya berubahlah jadi badan. Itu belajar otodidak. Saya cari informasi ke kedutaan, ketemulah list siapa eksportir sana. Saya ditemenin beberapa temen waktu itu, ada teman-teman dari IPB, teman-teman dari UGM, untuk mengadvise karena dunianya berbeda. Iya. Sehingga terjadilah import pertama kali akhir tahun 99. Jumlahnya berapa? Buat saya waktu itu banyak Mas, 625 ekor itu banyak banget. Kenapa? Karena beli sapi ngumpulin di lokal itu nyari sapi satu terkait setengah mati, pergi dari pasar ke pasar gitu ya. Jadi zaman itu memang sapi itu udah shortage di lokal, Pak. Sementara kebutuhannya kan mungkin banyak gitu kan? Shortage. Jadi ya dari waktu ke waktu memang industri itu shortage ya. Oh, oke. Industri perdagangan itu shortage. Kira-kira 40% lah dari total suplai nasional. Oke. Untung nggak Pak itu waktu pertama? Ini untung dikit tapi. Tapi saya masih ingat lah. Untung waktu itu, untung 25 juta satu kapal. Satu kapal, 625 ekor tuh hanya 25 juta. Tapi kan learning curve-nya dapat banyak. Iya. Ya, jadi itu tidak hanya orang itu kan selalu melihat itu untung rugi, selalu. Tapi bahwa intangible yang didapat dari proses itu kan harus harus dipelajari. Oh, proses pertama bisnis itu keyakinan orang akan meningkat jauh gitu ya. Bisa toh. Nah, kalimat itu yang harus dirasakan di dalam hati sehingga kita bisa melakukan sebuah prosesi, istilah saya bisa mengcopy ke depan. Orang selalu memandang risiko itu ditakuti, buat saya enggak. Oke. Risiko itu dihitung dan dimitigasi. Sehingga yang Tok bilang itu bagian dari risiko yang sudah termitigasi. Yang namanya orang lakukan bisnis itu selalu melakukan analisa risiko pasti di mana baik individu maupun korporasi. Hanya beda kalau korporasi terlembagakan, kalau individu tercatat di dalam kepalanya ataupun di dalam list risikonya. Itu dibuat, bukannya nggak dibuat. Oh, kalau import tuh caranya begini, ya belajar. Jadi orang itu kalau mau belajar sebenarnya nggak susah, referensi itu begitu banyak.